Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, di Minggu Palma Yesus disambut dengan sorak-sorai. Tapi orang-orang yang sama juga mengatakan salibkan dia, mencaci maki dia, dan mencemooh dia di jalan sampai digantung di kayu salib. Nah, kita ini orang-orang Yerusalem yang mana? Yang hanya bersorak-sorak, tidak tahu apa yang disorak-soraki, nyanyi-nyanyi dengan loncat-loncat, tidak tahu apa yang kita puji? Atau seperti kita dengar tadi, ada siapa? Simon dari Kirene, ada juga Veronica, ada juga wanita-wanita Yerusalem yang dianggap orang bodoh dan kelas 2 ini yang menyatakan cintanya pada Yesus. Hari ini bagus untuk kita renungkan selama pekan suci. Saya ini jadi pengikut Yesus yang mana? Yang hanya waktu senang saja, waktu ada pesta, waktu bersuka-suka cita, atau Yesus yang kita ikuti, yang setia pada saat dia memanggul salib? Gak usah salib, gak usah dicari. Salib ada selalu. Hanya kita mau memanggulnya atau tidak. Paling gampang seperti Pilatus ya, gak mau tanggung jawab, gak mau ngambil konsekuensi. Paling enak apa? Cuci tangan, nuduh orang lain. Nah, hari ini kita diingatkan, Yesus mengingatkan dan mengajak kita semua yang memulai masa pekan suci ini, mari refleksi diri, saya dan Anda. Saya ini jadi pengikut Kristus yang sejati atau tidak? Jadi pengikut Yesus yang pilih-pilih, suka-suka kita, atau kita setia? Lakukan, praktekkan iman kita dengan sungguh-sungguh, walaupun mungkin nanti tidak ada orang yang tepuk tangan menyambut kita, tidak ada orang yang memuji-muji kita, bahkan mungkin orang yang fitnah dan mencemooh kita. Tapi disinilah Yesus mengajak kita hari ini. Minggu Palem bukan pesta sukacita, tapi mulai penderitaan Yesus. Kenapa? Karena orang yang menyambut dia, orang yang sama yang menuduh dia dan minta supaya disalibkan. Orang yang dengan sukacita menerima dia, orang yang sama juga akan mengkhianatinya. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, inilah pesan dari pekan suci yang kita awali hari ini. Pesannya ialah jadilah pengikut Yesus yang setia. Yesus dimuliakan, walaupun dia disalibkan, akhirnya bangkit dengan mulia. Kenapa? Karena Yesus setia dan punya komitmen. Apa yang dihayatinya baik, dia laksanakan. Apa yang dia tahu adalah kehendak Allah, dia ikuti. Semuanya karena cinta. Cinta kepada Allah, Bapaknya, tapi juga cinta kepada orang-orang berdosa. Mari juga pada hari pekan suci ini, kita mengingat saudara-saudari kita di tanah suci. Kita bisa dengan sukacita menyanyi-nyanyi, Hosana, Hosana, tapi saudara-saudara kita di tanah suci, di Timur Tengah, mereka tidak bisa merayakan Paskah tahun ini. Kenapa? Gereja ditutup, masjid ditutup. Kenapa? Karena orang berkumpul itu sasaran untuk bom. Bom bukan bego ya, Iran lepasin di padang gurun atau di tempat yang gak ada manusia, justru di mana manusia berkumpul. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita dengan sukacita merayakan Minggu Palma ini. Ingat juga banyak orang yang menderita, yang hari ini tidak bisa merayakan Paskah. Di Timur Tengah, di Ukraina, baru-baru gereja pun dibom, karena semua tidak ada cinta. Dan juga kita ingat saudara-saudari kita, orang-orang yang di penjara. Mereka bisa hosana-hosana, nggak bisa, terkurung. Juga apa? Ingat orang-orang yang di rumah sakit. Umat kita juga ada beberapa yang di rumah sakit sekarang. Mereka tidak bisa merayakan pekan suci dengan sukacita. Mari kita doakan mereka. Inilah komitmen kita, jadi orang yang mencintai Tuhan dengan konsekuensi mengikuti Yesus yang memanggul salib, bukan Yesus yang dielulukan dengan daun palma. Marilah kita ikuti dia,
dan nyatakan itu dengan melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah apa? Ya? Kehendak Allah apa? Agama apapun sama ajarannya. Kehendak Allah itu apa? Mencintai dan melayani sesama, menghargai orang lain, tahu aturan dalam hidup. Itu yang diharapkan supaya terjadi apa? Surga di dunia ini, supaya tercipta suasana nyaman bagi semua orang. Dan tahun ini secara khusus kita diajak juga menjaga apa? Kelestarian alam, ekologis. Karena itu kita bawa daun palma sesuai dengan kebutuhan, supaya dipasang, disalib di rumah kita. Kalau salibnya cuma satu, ngapain bawa 10 daun? Akhirnya apa? Ntar dibuang, tugas hoster nanti yang bersihin daun. Dan di jalanan juga. Hargailah Tuhan dalam diri sesama, tapi juga dalam alam ciptaan ini. Mari kita bersama wujudkan ini, karena kita mau menjadi pengikut Kristus yang setia. Amin.